Selamat malam saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Celote Aki. Aki Rukman. Inilah Aki Rukman. Rukman, wajah sejuk tapi beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, kita sekarang memasuki episode ke-40 dari Celoteh Aki dalam Rumah Baca PLKB. Mungkin akhir-akhir ini tidak begitu tepat jadwalnya, tapi kita terus berjalan, baik itu 1 minggu 1 kali atau kadang 1 minggu 2 kali. Bahasan yang kita masih ada di dalam dongeng ini masih di sekitar tentang stunting. Ini permintaan dari panitia. Banyak versi tentang stunting ini. Termasuk Pak Made ngirim ke Aki salah satu ciptaan lagu dari generasi muda. Kalau Aki kan dari generasi tua. Aki sebetulnya tidak bisa menyanyi lagu-lagu Indonesia apalagi yang top-topnya karena Aki terlalu banyak belajar di seni tradisional, ya. Hanya saja Aki terima kasih, itu sudah bagus. Keinginan generasi muda untuk membuat pesan-pesan penyuluhan tentang program-program pemerintah. Dulu itu males, padahal pintar-pintar. Ya, sehingga versinya ya versi orang tua yang masih senang membuat, karena dulu itu adalah salah satu kewajiban dari KIE kita. Nah, sekarang Aki dari sekian versi stunting ini, tahun 2019 Aki sudah masuk tim stunting Bandung Barat di bidang pemberdayaan. Pada saat lomba posyandu juga diadakan lomba puisi tentang pesan stunting. Bagus-bagus tuh, ya. Aki diminta menjadi dewan juri sekaligus meluruskan pesan-pesan itu. Karena apa? Karena pesan itu kan harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama, isi pesannya jelas dan bisa diterima masyarakat. Yang kedua, memenuhi persyaratan budaya. Ya, terima kasih itu. Bu Dewi selalu mengingatkan Aki, tolong Ki ini dibetulkan, kreasi dari kader-kader kita. Jadi sejak tahun 2019 itu ramai sekali tuh. Salah satu yang Aki temui ini adalah di salah satu posyandu dengan pembacaan puisi yang menurut Aki bagus ini. Judulnya adalah Seabad Kemerdekaan Indonesia Menjadi Bangsa Terdepan. Maksudnya adalah di saat nanti tahun 2045 kita sudah berada di papan atas dalam pembangunan generasi bangsa. Bagus ini. Puisinya kurang lebih begini, nanti silakan saja versinya bagaimana kawan-kawan sekalian, terutama adik-adik. Adalah makanan pas-pasan. Anak harus didahulukan. Bila kemampuan berlebih,
makanan anak harus terpilih. Sebab bila anak kurang gizi, rusak jasmani rohani, dia tumbuh tak bermutu, kembang tak gemilang. Bila tumbuh kembang tak sebanding, anak menjadi stunting. Masa depannya suram, masa depannya kelam, hidup kecil harapan, bersaing dalam aspek kehidupan. Mari cegah stunting. Jangan kawin muda yang jadi malapetaka. Jamin ibu hamil aman dan berhasil. 1000 HPK masa cegah yang utama. Bimbing, bina yang seksama. Periksa siklus menentu. Urus tempatnya yang tentu. Dengan layanan bermutu. Itulah wahana posyandu. Stunting lenyap, keturunan mantap. Stunting hilang, generasi gemilang. Kita menang, kita menang, kita menang. Generasi emas, seabad kemerdekaan. Indonesia jadi bangsa yang terdepan. Itulah salah satu bacaan stunting. Kalau Aki pikirkan itu bagus sekali maknanya, ya, isinya bagus. Jadi yang pertama dia cerita tentang apa latar belakang stunting itu. Jadi kalau ada makanan yang pas-pasan, anak yang harus didahulukan gitu dengan penghasilan yang terbatas. Kedua, bila ada kemampuan berlebih, pilihlah makanan-makanan bergizi, beli yang mapan, yang bagus untuk perkembangan anak. Itu isinya yang Aki terima, ya. Terus yang sebabnya, sebab apa? Kalau anak kurang gizi, itu rusak jasmani rohani. Dalam sekali itu. Dia tumbuh tak bermutu. Waduh, tumbuhnya tidak bermutu. Mungkin badannya kurang di bawah garis merah dan lain sebagainya. Dia kembang tak gemilang. Jadi dicek di BKB, dia 7 aspek perkembangan anaknya tidak berkembang, jelek sekali. Bila tumbuh kembang tak seimbang, anak menjadi stunting. Wah, ini bahasa yang memang kalau diterjemahkan dalam bahasa prosa, ini sangat luar biasa. Masa depannya suram, ini akibat. Masa depannya kelam, dijelaskan lagi kan di situ. Hidup kecil harapan. Kecil harapan untuk apa? Untuk bersaing dalam aspek kehidupan. Bagus sekali ini. Ini ciptaan kader, ya, ciptaan kader, ya. Mari cegah stunting. Pertama dia menyarankan jangan kawin muda yang jadi malapetaka. Ikan patin, ikan peda, dimasak enak bumbunya. Jangan kawin muda-muda, sangat banyak bahayanya. Jamin ibu hamil aman dan berhasil. Wah, ini bagus sekali. Dia menceritakan bahwa dalam penjelasannya itu dia 2 persyaratan. Jangan sakiti hatinya dan jangan sakiti badannya. 1000 HPK masa cegah yang utama itu sebetulnya di situ intinya, di 1000 itu. Dari mulai pertemuan antara sperma dengan ovum, ya, terjadilah yang disebut dengan bayi itu, ya. Kemudian di sini itu dia bimbing dan bina selama 1000 tahun pertama itu. Periksa siklus menentu. Siklus menentu itu adalah rutin, apakah bulanan, mingguan, atau 3 bulanan. Periksa siklus yang menentu. Jadi anak itu harus diperiksa.
urus tempatnya yang tentu. Di mana tempatnya? Di dokter swasta, ya, di bidan swasta, di puskesmas, atau di sini. Dengan layanan yang bermutu. Harus bagus pelayanannya. Yaitu adalah posyandu. Ini karena posyandu ya. Begitu. Stunting lenyap, keturunan mantap. Luar biasa, itu generasi. Stunting hilang, generasi gemilang. Itu bagus. Kita menang. Nah, jadi dia mengatakan kalau kita berhasil membina generasi berikutnya adalah kita menang. Yaitu generasi emas yang dicita-citakan oleh bangsa kita. Yaitu setelah seabad kemerdekaan. Kapan waktunya? Yaitu dari mulai 1945 sampai 2045. Mari kita berlomba sedunia. Ya, karena apa? Karena pengurusan generasi yang akan datang sama dengan negara lain juga. Ya, kita jangan kalah, anak cucu kita. Wal yasaladina law taroku min khalfihim zurriyatan diapan khaufu alaihim faliyataqullaha waliyaqulu qaulan sadida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.